pelajaran tematik tema 2 subtema 4. Subtema 4 kita akan belajar tentang menyayangi hewan. Tapi sebelum itu Bapak ingin melihatkan video yang satu ini. Bapak Gatot Sulaiman, selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak merupakan Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Sudin Bakaran Jakarta Timur. Baik Bapak, bisa tolong jelaskan bagaimana proses evakuasi pagi ini Pak? Ya, proses evakuasi pagi ini kita dalam proses persiapan. Artinya karena mereka juga baru kembali ke kediaman dan tadi malam juga hujan cukup deras. Mengapa Bapak memperlihatkan video itu tadi? Karena hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu wawancara. Berikut materi. Untuk materi bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Seperti di video tadi teman-teman, pewawancara adalah orang yang memegang mic atau orang yang bertanya. Nah, pasti ingat video yang tadi kan? Kemudian ada juga narasumber. Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan tadi teman-teman. Wawancara terbagi menjadi dua ya, Bapak ulang kembali. Yang pertama ada pewawancara, kemudian yang kedua ada narasumber. Pewawancara adalah orang yang menanyakan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi. Kemudian, pewawancara tidak sembarang saja menanyakan pertanyaan. Pewawancara harus terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan. Lantas, bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik? Seperti di gambar, ada 6 kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk membuat daftar pertanyaan yang baik teman-teman. Bapak biasanya menyingkat ini menjadi adik Simba. Apa itu adik Simba? A terdiri dari apa? Kemudian di mana, K itu kapan, C itu siapa, M mengapa, dan bagaimana. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu bertujuan untuk apa ya? Apa bertujuan untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Di mana bertujuan untuk menanyakan tempat. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab. Dan bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan. Tentang wawancara, ingat, untuk membuat daftar pertanyaan yang bagus kita harus mulai dengan yang tadi, adik Simba. Ingat, A untuk adik, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Adik Simba. Udah ya mengingatnya teman-teman ya. Nah, di pelajaran selanjutnya kita belajar tentang PPKN. PPKN di sini kita mengenal tentang keberagaman profesi yang ada di sekitar kita. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti mengenal banyak sekali profesi di sekitar kita. Mulai dari guru, kemudian petani, dokter, dan lain-lain. Sekarang kita akan perhatikan berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita. Profesi yang pertama ada petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan lingkungan. Nah, teman-teman mungkin yang tinggal di perumahan ada petugas keamanan yang namanya satpam. Tapi kalau yang tinggal seperti di perkampungan atau pedesaan, biasanya petugas keamanan dinamakan dengan hansip atau bisa juga dari warga, namanya siskamling. Profesi yang kedua, di situ ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Kalau biasa di perkampungan atau pedesaan,
Tugas kebersihannya adalah masyarakat itu sendiri bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga, ada juga ketua RT yang bertugas memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Nah, teman-teman, dari ketiga ini adalah profesi yang ada di sekitar kita. Teman-teman coba bayangkan, apabila petugas keamanan atau petugas kebersihan atau ketua RT tidak ada di sekitar kita. Contoh saja apabila tidak ada petugas keamanan, tentu saja keamanan lingkungan kita menjadi terancam. Atau apabila tidak ada petugas kebersihan, tentu saja lingkungan kita akan menjadi kotor. Atau apabila tidak ada ketua RT, tentu saja kerukunan atau kebersamaan antar warga masyarakat bisa menjadi tidak baik. Nah, itulah adanya pembagian peran atau profesi di sekitar kita untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat. Teman, oleh sebab itu, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, kita harus menghargai setiap jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita sudah belajar tentang toleransi. Teman-teman, materi selanjutnya adalah SBDP, alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Alat untuk mewarnai antara lain ada pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Kemudian teknik dalam pewarnaan yang pertama ada teknik basah. Contohnya adalah cat air dan cat minyak. Biasanya alat bantunya adalah kuas dan palet. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik kering. Contohnya adalah pensil warna dan krayon. Teknik yang ketiga ada teknik potong. Contohnya saat membuat mosaik. Nah, seperti tugas kita kemarin, teman-teman masih ingat? Itu adalah teknik potong. Teman-teman, tadi di salah satu tugas SBDP ada tugas untuk membuat boneka atau membuat wayang. Nah, kali ini Bapak akan ajarkan sedikit bagaimana cara membuat boneka atau wayang tersebut ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, siapkan kardus seperti ini, ukurannya bebas. Kemudian yang kedua, siapkan kertas yang sudah berpola. Kalau Bapak, ini polanya di print, ya, cari gambar di internet, kemudian di print. Kalau kalian mau gambar sendiri juga boleh, sesuai dengan imajinasi kalian. Oke? Langkah yang pertama adalah kalian boleh menggunting gambar sesuai pola dulu. Digunting dulu gambarnya sesuai pola. Langkah yang kedua, tempelkan gambar tadi yang sudah kalian gunting ke kardus yang sudah kalian siapkan. Setelah itu, kalian gunting kardus sesuai gambar yang berpola. Atau kalian boleh tempelkan langsung seperti ini. Kemudian kalian gunting bebas ya. Setelah itu apa Pak? Setelah itu kalau sudah digunting, sudah ditempel di kardus, langkah selanjutnya adalah memberi warna pada pola ya. Diberi warna seperti materi SBDP tadi, ada alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Kalian boleh pilih salah satu teman-teman. Mau alatnya pakai krayon? Boleh. Mau cat air, cat minyak? Boleh. Mau teknik basah, teknik kering, atau teknik potong? Juga boleh. Ya, teman-teman bebas sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Oke? Ini Bapak hanya contohkan. Setelah itu apa Pak? Setelah itu digunting. Tadi sudah diberi warna, digunting. Nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sudah diberi warna, sudah digunting, sudah ditempel ke kardus di bagian belakang, nanti akan kuat
pensil atau pulpen yang sudah tidak dipakai lagi teman-teman boleh ya. Kalau Bapak gunakan pulpen, ini tintanya sudah habis, jadi Bapak bisa gunakan. Nah, siapkan pulpen atau pensil atau sumpit, tempelkan di belakang seperti ini. Kemudian diberi isolasi atau lem. Nah, nanti akan jadi seperti ini, seperti main wayang-wayangan. Kalau sudah jadi, kalian boleh buat sebanyak-banyaknya untuk bermain bersama teman, bersama keluarga, bersama Popo atau Titi juga boleh. Pasti sangat mengasihkan. Oke? Bapak yakin kalian pasti bisa dan lebih kreatif. Dari kita untuk tematik tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Tadi kita sudah belajar tentang wawancara, kemudian belajar tentang PKN, tentang keberagaman profesi. Yang ketiga tentang alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Oke? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye.